masyarakat, warga taunya, wah ini orang suami jahat, wah ini orang anak durhaka, wah ini orang suami yang pelin-pelan. Gue pernah memainkan tokoh itu juga. Oh ini suami selingkuh. Kok lo jelek semua ya ceritanya? Kembali lagi di Suara Warga, tempatnya tepat curhatnya warga setempat nih di sini kan. Coba. Aduh, warga setempat kali ini gue agak lebih minder lagi dari yang kemarin. Nangis. Soalnya dia sinetron-sinetron pokoknya semua suami jahat ada di Ricky Al-Habsyi, mantap. Namanya Ricky Al-Habsyi. Al-Habsyi itu bukan Arab, bro. Marga. Oh, Marga. Iya. Yaman, turunan Yaman. Oh, Roman Yaman. Itu dari bokap. Iya, tapi emang kalau dari sisi sini nih yang ganteng, yang jelek di sana. Bodoh amat. Jadi sebentar lagi bukan Wildan Mamo tapi Wildan Rifki lebih cocok. Tapi kalau ngomong kan lu suami yang selalu dapat ini ya, sosok suami yang jahat gitu. Yes. Cuma antagonis mulu lu. Antagonis mulu kan lo di itu sih. Pernah sih protagonis, tapi gue emang 80% tuh antagonis. Antagonis. Itu mempengaruhi lu gak ketika lu tiba-tiba jalan ketemu ibu-ibu gitu, Pak? Sangat mempengaruhi. Ya, gue pernah dicubit. Ih, ini jahat amat nih jadi suami. Ini suami tukang selingkuh. Tapi habis itu, Bu, itu kan toko. Iya deh, iya, foto dong, foto. Gitu. Habis marah, foto. Habis soal foto. Gitu. Ke bawah nggak tuh ke rumah tangga? Aduh, jangan. Aduh. Gue selalu bilang sama ibu-ibu kalau ketemu tuh, kalau lagi ada acara atau apa gitu kan rame tuh. Jujur deh, Bu, saya ini sebenarnya ikatan suami takut istri. Oh, gitu. malah kebalik ya. Jauh dari peran. Jadi lu sebenarnya pemain bola kan ya? Iya, dulu gua basicnya emang sepak bola. Sempat masuk di Liga Indonesia juga. Di beberapa klub. Persikabo Bogor, Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Palembang, sama terakhir di PSIM Jogja di tahun 2013. Oh, terus kenapa pindah ke sinetron? Karena nggak jago main bolanya. Dua. Tapi lebih jago nyepik cewek, Bos. Antara karena gak jago, atau karena kurang duit. Kenapa tuh? Jadi waktu itu gue Liga Remaja dan PON DKI. Oke. Nganggur, lulus SMA, belum kuliah. Gue ditawarin casting. Masuklah gue ke dunia entertain. Tadi gue nggak pede, gue bilang gue nggak bisa syuting, gue nggak bisa acting. Enggak, ikut aja dulu, ada agensi lah yang nawarin. Akhirnya gue bergabung dan gue ternyata diterima waktu itu iklan salah satu produk lah. Gitu. Oh, iklan dulu awalnya? Iklan dulu awalnya, dari iklan baru gue ditawarin ke production house untuk ikut syuting sinetron. Sinetron pertama, gue dulu sinetronnya tuh Titipan Ilahi. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Ada juga Bawang Merah Bawang Putih. Oh, Bawang Merah Bawang Putihnya versi Marsanda? Enggak, yang dulu zamannya bareng sama Nia Ramadhani. Oh, Nia Ramadhani, iya benar dia. Estama. Iya. Oh, kok Marsanda mah itu Ibu Peri ya? Iya, Bidadari Jember. Oh, Bidadari ya. Sama di Mas Andrean dan gitu itu. Zaman itu. Akhirnya gue syuting tuh. Syuting, tapi aktivitas gue masih main bola. Tapi gue belum masuk di klub. Sambil gue kuliah. Jadi zaman itu gue kuliah sambil syuting. Berjalannya waktu 3 tahun, akhirnya gue ketemu salah satu agent yang melihat gue main bola. Dia bilang, lu masih muda, lu masih punya potensi di sepak bola. Kalau di dunia entertain, lu bisa balik lagi anytime. Gitu loh. Tapi kalau di bola, lu udah lewat. Umur lu udah masuk umur let's say 30 tuh 28-nya lu udah telat untuk lu start. Mumpung lu baru lulus SMA dan lu punya potensi, akhirnya gue ikut deh tuh. Gue ikut pertama kali seleksi Persiba Balikpapan di tahun 2009. Pelatihnya senior langsung? Liga Indonesia, Liga Super. Pelatihnya itu Peter Butler, orang Inggris. Udah gue diterima. Dan kebetulan syuting gue selesai. Jadi gue nggak perpanjang kontrak, gue masuk ke bola. Fokus gue di situ selama kurang lebih 5 tahun di beberapa klub yang tadi itu. Nah terakhir gue berhenti kenapa? Karena memang sempat saat itu terjadi di Liga Indonesia, ya gue harus ngomong nih, tidak dibayar gaji.
Oh, 2013 sedih ya? banget. 2012 yang rame itu yang katanya sampai akhirnya sepak bola Indonesia di blacklist sama FIFA. Iya, yang di blacklist itu. Dan sempat terjadi dualisme saat itu. Gitu. Nganggur lagi. Gue mau tahu gaji pemain bola tuh berapa? Pada waktu itu lah. Pada waktu itu juga udah besar. Ada yang sebulan 30 juta, ada yang sebulan 60 juta. Gede, Bro. Oh, gede. Udah Enggak besar lah kalau dibanding Liga Inggris mah. Kalau jauh. Tapi kan lumayan Bapak nggak UMR, Bang. Tapi lebih seger duit artis. Enggak juga sih. Enggak juga. Dua profesi yang sangat-sangat berbeda. Karena di sepak bola tuh lo bener-bener profesionalnya itu dua-duanya profesional, tapi gue bilang sangat berbeda. Kenapa? Karena di sepak bola ya kerjaan lo pagi latihan, siang istirahat, sore latihan, malam istirahat. Lo harus jaga kondisi, jaga stamina, lo latihan pagi sore, libur hanya di hari Minggu. Oke. Nah, dan lo stay di mes. Tapi kalau memang udah berkeluarga bisa sewa rumah dan lain sebagainya di kota itu, karena kontrak itu biasa setahun, ada yang 2 tahun paling banyak. Kayak misalkan gue di daerah Palembang, ya udah gue stay di mes. 3 bulan sekali gue pulang. Nah bedanya kalau di dunia entertain, ya lo tetap syuting, pulang. Cuman syuting ini kan kalau kayak sinetron itu lo pergi pagi bisa pulang pagi. Oh jadi lagunya dari Seti pergi pagi pulang. Lo pergi pagi, lo bisa break cepet jam 10 malam. Kadang kayak gua syuting Suara Hati Istri FTV itu syuting 3 hari untuk 1 episode. FTV 3 hari? 3 hari. Buset. Untuk 1 episode. 1 kali tayang itu produksinya 3 hari. Di 3 hari itu gue pulang jam 2, besoknya pagi lagi. Terus ada istirahat itu? Ada jedanya? Apa besok buat lanjutin dulu? Kan dia tiap minggu kan? Iya, itu jeda. Gitu. Tapi gue pernah zaman sebelum COVID itu gue sebulan 6 judul. Berarti gue sebulan itu 18 hari. FTV. Set. Itu lo ngapain? Gue 3 hari nih. Gimana dah? Break sehari, syuting lagi 3 hari. Pernah nyambung 3 hari lagi, jadi nggak ada istirahat. Gitu. Dan skenario dikasihnya itu H-1. Skrip H-1. Seabrek-abrek itu. Aduh. Itulah yang kita ditonton ibu-ibu saat ini. Kira-kira banyak yang tidak ngurus anaknya, tidak ngurus suaminya. Lupa karena itu. Tapi maksud gue menarik ya. Tapi perjuangannya beda. Yang satu lebih teratur lah ya biasanya. Yang satu nggak lebih teratur gitu kan. Tapi dari sisi kenikmatan nih lu sendiri. As an athlete, as an artist. Karena gue ngeliat gini. Sekarang kan banyak nih fenomena celebrity atlet, ya kan? Yes. Orang yang tiba-tiba jadi atlet, tiba-tiba lagi ini diganggu sama entertainnya. Iya betul. Jadi iklan, jadi apa? Betul. Mainnya jadi jelek. Mainnya tiba-tiba jadi jelek. Kayak gue mau jemput nama kamu. Ya gitu. Dari lu sendiri lu apa? Lebih menikmati mana atau sebenarnya gimana? Gue menikmati dua-duanya. Itu tadi yang gue bilang dari sisi olahraga karena hobi. Oh lebih hobi ya? Hobi, passion gue emang di situ. Hobi gue di situ dari kecil gue udah ikut SSB. Oke. Itu ya, gue menikmati. Memang ada sewaktu-waktu tuh kejenuhan. Ketika lo di klub, aduh gila ya. Tiap hari gue latihan pagi sore ketemunya lapangan bola. Tapi ketika tanding ketemu supporter puluhan ribu di stadion, tuh feel-nya tuh emang bener-bener beda gitu, kayak wah punya tanggung jawab gitu. Lo harus tampil di ini orang kalau lo jelek, ya itu resikonya kan tanggung jawabnya besar. Dipukulin masa kalau kalah. Ya lo ceritanya nggak apa-apa, santai. Nggak dipukulin, cuma ditimpukin. Gitu. Sementara kalau di entertain, gue menemukan passion itu juga karena gue nggak pernah ikut sekolah seni peran. Emang gue otodidak. Tapi zaman gue awal syuting itu emang gue ketemunya udah pemain-pemain top. Anjasmara. Iya waktu itu di Titipan Ilahi. Primus Justisio. Kemudian Om El Manik yang jadi bokap gue. Yang jadi nyokap gue Cut Sarah. Mungkin pernah dengar. Terus beberapa pemain lagi dan sutradara top-top juga zaman itu Pak Maruli Ara. Ada Pak Yusuf. Jadi di situ gue benar-benar dari nol.
Dan gue udah benar-benar mental gue ditempa di situ. Nih orang goblok banget bisa syuting jadi enak. Gitu. Sutradara keras bro. Oke. Lebih keras sutradara apa pelatih bola? Sama. Kali mental lu udah kejadi di lapangan bola Nah, itu ya. dua hal yang berbeda. Di satu sisi lu ditempa fisik, teknik dalam bermain bola, sampai lu muntah. Gitu. Kondisi lu benar harus jaga fisik. Sementara di satu sisi lu di seni peran gimana lu bisa memainkan karakter orang. Itu benar-benar ditempa. Gitu. Jadi lo menempa fisik dan mental ya. Tapi biasanya kan tadi lo bilang nih dari sepak bola, masa dari atlet, kata Nana kan, kata Mama dari atlet jadi selebriti. Biasanya dari selebriti kan ada juga yang jadi politisi nih. Bridging-nya ke sana. Itu dia. Bridging-nya ke sana coy. Masuk Pak. Lanjutkan Mon. Gua udah buka Mon. Tahu aja. Lo ada minat di politik bro? Ya, Maksudnya popularitas sudah dapet kan ya? Yes. Kan? Ada. Gue emang berencana sudah punya niatan untuk maju di dunia politik. Oke. Wih, mantap. Apa Gitu. tuh? Gue lebih suka artis-artis yang gamblang kayak gitu. Iya. Dibanding tiba-tiba, enggak kok saya gak tertarik dunia politik, terus Iya. tiba-tiba ada namanya, ada balihonya. Kan itu bingung. Kayak Iya. siapa ya? Oke, ya itu. Iya, itulah. Yang aja. Masalahnya ujung-ujungnya ke gap juga nanti. Iya. Iya, masalahnya mending lu. Ternyata lu Ya. kemarin aja bilang nggak mau ngomong. Iya. Enggak, gua enggak. Enggak, gue gak tertarik, gue mau fokus ke dunia peran, dunia seni. Ya tapi kalau lu sendiri kenapa tuh kalau tertarik gitu? Apakah lu ngerasa oh gue udah Ya mungkin udah dari terkenal? yang gue pertanyaannya sih, kenapa lu tertarik dengan dunianya juga sih? Lu udah mengalami dua dunia yang cukup berbeda, Cukup berbeda. peran dan olahraga yang dua-duanya keras gitu. Ini bukan lagi keras. Ini udah nggak ada akhlak soalnya kalau dunia politik. Udah nggak ada adat soalnya. Mungkin karena gua udah di tempat yang keras, gua cari yang keras lagi. Tantangannya. Iya, karena gua ngerasa di dunia seni peran gua muncul di layar TV, di stasiun TV, orang lihat. Gua memainkan sosok yang bukan diri gua. Gitu loh. Masyarakat, warga taunya, wah ini orang suami jahat, wah ini orang anak durhaka, wah ini orang suami yang pelin-pelan. Gue pernah memainkan tokoh itu juga. Oh ini suami selingkuh. Kok lu jelek semua ya ceritanya? Karena memang judulnya, gue nggak apa-apa nyebut Nggak judul. apa-apa. Suara Hati Istri itu kisah tentang istri yang tertindas. Padahal harusnya Si sosok lakinya memang antagonis. Oke. Gitu. Dan itu menjadi apa? Berdasarkan kisah nyata. Banyak. Oh kisah nyata. Ya, juga. banyak juga cerita-cerita dari warga, dari masyarakat yang di apa namanya upload menjadi sebuah cerita sehingga digarap menjadi sebuah FTV. Oke. Cuma agak dirubah sedikit. Iya. Tapi basicnya Cerita masyarakat. cerita yang terjadi di folklore ternyata ya, itu SAI gitu. Iya. makanya si production house-nya juga membuka No, muka orang peluang buat orang-orang ngasih ayo, cerita, submit. ide cerita. Karena judulnya banyak. Iya. Rumah tangga lo kan juga begitu kan cerita. Gua rasa suara hati seorang suami. Kebalik ya? Iya kebalik, itu lebih tepatnya sih. Udah lanjut ini. Udah lanjut. Kenapa Nah, politik ya? akhirnya kan lu merasa bahwa dunia Iya. peran nggak memerankan apa yang bukan lu gitu. Terus Ya gue pengen dengan gue terjun ke dunia politik, gue bisa bersentuhan langsung dengan warga. Oke. Gue bisa turun ke warga di satu daerah, gue bisa ketemu, sehingga mereka kenal gue, gitu loh. Dan gue pengen gue terjun ke masyarakat tuh ya gue terlibat dengan kehidupan masyarakat. Dalam artian gini, ke politik ini kan lu menjadi sosok mewakili rakyat, ya dong. Nah dengan menjadi sosok itu artinya punya tanggung jawab. Tapi lu bisa dengar langsung, bisa interaksi langsung, nggak cuman lu di layar TV orang taunya oh ini udah selesai, gitu loh. Ya gue pengen aja ketemu terus ngobrol apa sih, pengen in charge aja di situ gitu. Apa yang bisa gue perbuat, apa yang bisa gue lakuin gitu loh, buat satu daerah. Dari skup kecil aja mungkin dari tingkat kecamatan.
gitu. Nah rencananya gue mau maju di DPRD. Oke. Gue pikir mulai dari kepala desa, enggak ya? Kejauhan kalau itu. Gitu. Di daerah Jakarta Timur lebih spesifiknya. Oke. Kenapa Jakarta Timur? Karena Jakarta Timur jumlah penduduk di Jakarta yang paling besar Jakarta Timur, kurang lebih 3 juta. Oh, gua kira gara-gara sering curhat ke produser lo paling Jakarta Timur. Enggak. Karena ya wilayahnya paling luas, terus penduduknya, warganya paling banyak. Oke. Jakarta Timur. Tapi gua kan lo temenan sama artis-artis juga ya. Maksudnya teman-teman komunitas lo tuh orang yang juga pengen ke politik juga, atau sebenarnya si artis mau ke politik itu tergantung jemput bola dari partai gitu, atau memang nyari atau memang sebenarnya ada ya antara partai yang narik atau sebenarnya teman-teman artis itu tuh sebenarnya ada yang pengen juga nggak sih atau punya keinginan yang sama gitu. Dua sisi itu menurut gua dua-duanya jalan ya kalau gua lihat, karena memang ada teman-teman selebriti yang pengen maju di dunia politik. Tapi nggak semudah itu karena butuh satu kesiapan mental, kedua ya tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Gitu loh. Mungkin butuh support gitu. Tapi kalau dibilang partai jemput bola juga memang ada, karena teman-teman gue pun sendiri ada yang pernah didatangin beberapa partai untuk gabung gitu loh, dari si teman-teman selebriti ini untuk join, untuk aktif di partai, ya mungkin jenjangnya ke sana juga. Oh ada juga ya, berarti ada yang kayak gitu ada. Dua arah juga, tapi ketakutan orang banyak seniman gitu, ketakutan banyak banyak orang juga sih, public figure gitu kan. Ketika mereka terjun di politik tuh mereka tiba-tiba kehilangan fans. Takut nggak kan hal itu? Kehilangan orang-orang yang selama ini ngerasa bahwa kadang-kadang pilihan politik sama pilihan sinetron tuh emang misalnya Jakarta Timur nih dia partai B, lo malah ke partai A bro, lo sebenarnya lebih ke arah hilangnya fans lah. Ke partai manapun gue merasa ketika akhirnya dia ke dunia politik tuh seolah-olah udah kayak bisa kehilangan fans lo. Itu nggak sempat? Ya, gue sih nggak ada ketakutan ke sana ya. Maksud gue selama gue ngejalanin sesuatu dengan baik, dengan niatan yang baik, ya terlepas nanti segala sesuatu pasti ada resikonya. Betul. Lo mau jalan, mau maju, satu hal yang lo rasa lo bisa, lo mampu, ya udah, go ahead. Tapi kalau kayak misalkan ragu-ragu, mendingan gak usah. Nah, gua udah memutuskan untuk turun, tapi gua juga masih meraba nih, gue mesti tahu kondisi di lapangan kayak gimana, kondisi di temen-temen yang gue masuk ke salah satu partai politik itu seperti apa. Itu juga gue masih melihat lah, gitu loh. Kira-kira ini menjadi penilaian gue untuk gue mengambil keputusan bahwa gue udah declare 100% gue akan maju. Oke, berarti lo masih hide and see juga lah ya sebenarnya. Iya, hide and see. Hide bersembunyi, Cok. Bahasa Inggris lo gimana? Ya kan gue belum. Tapi ya, kan maksud gue kan serius banget. Benar nih gue mau tahu kan. Maksudnya kan tadi lo cerita, lo dapat cita-cita yang dalam artian peran-peran yang buruk gitu kan. Iya. Ya suami selingkuh, suami jahat dan semacamnya gitu. Zolim dan semacamnya gitu. Sedangkan kalau setahu gua orang maju politik tuh dia harus dapat citra yang positif dulu nih. Sedangkan lu berangkat dari citra negatif maksudnya. Citra negatif. Iya kan dari citra negatif. Kan ini tantangan maksudnya lu ada strategi komunikasi. Tiba-tiba ada black campaign-nya potongan sinetron. Tuh lihat kan. Tuh lihat dia tuh emang menjahat istrinya gitu. Nah, maksud gue berat bro, jejak digital lo kan sinetron. Sedangkan lo tahu sekarang antara fakta dan fiksi itu campur. Lo gimana maksud gue strategi untuk akhirnya lo menjelaskan itu ke publik gitu? Justru gue suka. Oh gitu? Iya. Itu menjadi tantangan gue. Maksudnya gini, gue memainkan peran itu dunia seni peran. Gitu. Makanya tadi kenapa gue pengen in charge, gue ketemu dengan warga. Gue udah membuktikan, mereka kesel, tapi dengan gue ketemu beda ya di TV. Malah jadi dapat apa kayak turning point gitu sebenarnya. Surprise yang akhirnya bikin teringat-ingat. Jadi kayak beda ya mas ya kayak gini. Ini kayaknya
humble, ketemu, kayak ramah ya. Gue melayani mereka, semua foto gue layanin. Sampai itu orang-orang RT, RW, jangan, nggak apa-apa Pak. Ayo. Baik ya. Nah maksud gue nggak apa-apa kalau memang penilaian orang di sosok gue adalah seorang antagonis, tapi once ketemu, ternyata nggak gitu loh. Dan itu bisa jadi dari mulut ke mulut. Ternyata orangnya baik loh, ternyata ini loh. Gitu. Yang gue sering temuin kayak gitu. Jadi gue emang, ya gue maju ya gue nothing tulus aja. Kalau emang ternyata orang ngerasa gue jahat, karena kalau gue nggak turun, gue nggak ketemu, yang gue dapat hanya ya udah kesan itu. Oke. Pesan tanpa rasa. Kesan tanpa rasa nggak tahu. Gitu. Gue tanya Wildan, wih sosok yang nggak jelas, yang keren, pinter gitu kan. Tapi ternyata pas ketemu, gembel rata gitu ya. Aduh, kita percepat aja ya program. Maksud gue aslinya. Ya, gitu. betul, ketika bertemu langsung, kayak gue merasakan itu dengan gue ketemu sosok teman-teman gue nih yang belum gue kenal. Betul. Contohnya Judika. Wih, penyanyi top, gini. Gue ketemu dia tahun 2003. Baru Idol, oke. Iya, Idol waktu itu. Biasa aja, bro. Akhirnya saudara gue temuin sama dia. Orangnya baik. Gila, jadi kayaknya wah banget ya. Tapi pas ketemu orangnya humble ya. Nggak kayak gitu juga. Gitu. Makanya tak kenal maka tak sayang tuh bener. Siap, berarti mulai ini lah dari RT ke RT lah ya. Jadi kan ya berarti lo udah menerima ya lah ya berbagai tantangan yang akan lo hadapi dengan citra lo yang negatif itu ketika ke masyarakat. Tapi gue mau tanya deh, maksud gue menurut lo tuh jadi politisi ganteng tuh jadi modal utama gak sih? Mulai main fisik nih. Lu body shaming. Ya enggak dong, maksud ini bukan body shaming, body glowing. Jujur, ada berapa ibu-ibu tuh kagak peduli ideologi, program ganteng gue coblos gitu. Iya kan? Ya kan mungkin lu kagak usah ngomong pinter-pinter banget tuh cuma selfie aja orang gini loh. Gimana? Udah pas. Udah jadi tuh ya, Jadi. Iya. Enak juga ya. Gampang kita bersuara. Salah ngambil muka sih waktu lahir lo. Kayaknya gua sama kayak gua. Kebagiannya enggak di situ. Tapi tuh ngaruh tuh menurut lo. Jujur aja deh maksudnya. Ngaruh. Gua kemarin nih, gue cerita sedikit. Gue kemarin pernah di satu daerah yang gua turun. Itu gue diem doang. Oke. Mereka udah yang kasak-kusuk gitu. Kasak-kusuk, udah gue diem. Terus gue dipersilahkan untuk ngomong. Udah dong, saat itu gue kan masih pakai masker, duduk diem. Pas lagi lo masker langsung. Assalamualaikum. Halo. Oke, udah kayak gitu. It happens. Oke. Itu maksud gue, ya gue juga sendiri nggak nyangka mereka se-excited itu gitu. Gue nggak mau kepedean juga kan. Tapi gue tetap yang biasa datang. Lo sosok gantengnya gitu. Enggak juga sih, enggak. Lu udah jelek lebay lagi anjir. Sampai ada tim kita tuh. Gue berusaha untuk menghibur segala macem. Mereka welcome, tapi abis itu gue agak sedikit dikoreksi. Bahwa sebenarnya lo nih udah sosok yang charming aja udah. Lo cukup nggak usah ngomong terlalu ini gini, nggak usah. Enak ya. Lu ngapain kuliah sarjana politik? Iya, makanya ngapain susah-susah ya? Ngapain Anda kuliah sarjana politik 7 tahun lagi? Operasi plastik aja ya, lebih gampang ya. Menarik lo box ya. Maksud gua berarti lo segmen yang lo sebenarnya mau lo sasar nih sebagai anak muda, apakah emang anak muda atau ada tertentu sih sebenarnya yang lo mau suarakan gitu? Ya, yang mau gua kejar suaranya ya generasi milenial. Gitu, karena dengan beberapa peran gue itu generasi emak-emaknya justru udah kepegang. Dalam artian sombong. Bukan, gini maksudnya kepegangnya itu kursi gue jatuh. Kepegangnya itu dalam artian kenal gitu. Gua nggak perlu harus susah-susah saya ini. Tapi mereka oh ini. Nah itu kebanyakan ibu-ibu.
Nah, PR gua adalah gimana gua untuk meraih anak mudanya dengan apa ya? Gua mau bikin kegiatan sepak bola, turnamen, olahraga, badminton, yang kayak gitu-gitu di Karang Tarunanya di setiap kecamatan. Ya, yang langkah yang mau gua tempuh seperti itu. Nanti gua akan bikin satu event sepak bola turnamen. Gua bakal mengundang bintang tamu, misalkan Selebritis FC. Ke situ untuk hadir di partai final eksebisi. Seru tuh pasti itu. Ya. Tapi kan lo masuk politik pasti ada sesuatu yang lo perjuangkan. Lo sebenarnya mau perjuangkan apa sih, bro? Maksud gua soal infrastruktur, pendidikan atau apa sih yang di hati lo gitu? Iya, gue lebih pengen pendidikan anak-anak. Iya, karena gue ngalamin dulu pendidikan ya gue di SD negeri gitu kan. Sementara sekarang kan zaman udah semakin maju, tapi pertumbuhan penduduk juga kan makin pesat. Artinya butuh infrastruktur pendidikan yang memadai, gitu. Sehingga nggak terjadi anak-anak putus sekolah. Kan banyak tuh anak-anak yang ya selain nggak bisa bayar, mungkin juga nggak ada lembaga yang bisa menampung, kayak gitu-gitu. Wah, gila mulia juga lo ya, menam lo. Terenyuh gua lo. Tapi maksud gua itu dia sih, maksudnya selain privilege bahwa kegantengan lu jadi tetap privilege kalau bahasa anak sekarang kan selalu jadi privilege. Berarti lu juga punya program kan yang lu bilang tadi kan. Tujuan program yang ya visi misi lah ya kalau bahasa kayak di Jakarta Timur tuh banjir, itu udah banjir banget. Terus ada satu daerah yang gue udah turun ke sana, namanya Kampung Makassar. Gue udah masuk ke dalam ke perkampungannya, di sebelahnya Halim. Itu di situ kalau hujan deras rumahnya segini tenggelam banjirnya, yang kayak gitu loh. Emang nggak mudah, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita perbuat lah, gitu loh, untuk mencari solusi supaya itu semua paling nggak mengurangi beban di sana, gitu loh. Kebayang di depan rumah gua aja banjir segini ribet. Banjir segini ya. Benar sih. Gitu. Yang gua tersentuh sama orang-orang di daerah situ. Bisa ditambahin air mata biar rating kita naik. Tolong ditambahin air mata. Minta gua konsen dulu. Iya sih. Ini mulai jadi mau nanya tuh, kepake gak tuh seni peran lo akhirnya kalau seni olahraga pasti kepake stamina, pas lagi ke turun ke warga harus lebih strong kan tentunya. Seni peran. Tapi kalau boleh jujur, lo harus kelihatan happy terus lah pasti kan, itu kan tantangannya kan. Harus kelihatan happy terus kan, gitu warga kan. Iya. Padahal gue kadang-kadang gue udah capek. Udah dong kayak foto terus ya udahlah. Iya, tapi lo harus ini harus segar, harus gini. Tapi ini sebelum nutup nih ya. Nah, sebelum nutup gue mau tanya satu hal. Menurut lo pencitraan itu penting gak sih? Iya. Lo jadi lo yang nanya. Jadi lo yang nanya. Enggak, menurut gue malah sebagai sarjana ilmu politik coba tahu. Pencitraan itu penting. Kenapa enggak? Penting. Menurut gue karena justru kadang-kadang tuh orang masyarakat tuh nggak pengen tahu kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita butuh kan ini yang butuh gue denger nih. Iya, betul. Kan pencitraan itu penting menurut gue. Ingar sosung tulodo, ing maju bangun bakso, tunguri ada ya nih kan. Ngeri. Apa artinya? Ingar sosung tulodo kan berarti lo ketika di depan lo harus memberikan contoh dan segala macam. Nah, lo harus menghilangkan sisi humanis lo dengan cara pencitraan kan. Lo harus tetap kelihatan keren gitu, tetap kelihatan oke gitu walaupun lu capek dan segala macam ya kan, karena lu adalah wakil rakyat, lu adalah selebriti, lu adalah figur. Nah, image itu bisa menghasilkan sebuah pemikiran. Wah, ini orang baik. Jadi inspirasi. Wah, ini orang pekerja. Walaupun selonjoran di rumah kali, gitu, dengan turun ke warga, di foto, itu semua perlu. Apalagi sekarang zaman serba media sosial. Kadang gue mikir, gue juga lihat orang-orang tuh dengan posting, lo pencitraan banget. Tapi mau nggak mau gue mikir bahwa dia aktif di kegiatan sosial, misalkan. Nah itu sebenarnya lanjutan dari gue. Itu message. Iya betul.
ke warga, ke masyarakat yang melihat ini sebuah message. Kayak gini deh, lu posting lu punya mobil sport, banyak tuh selebgram, artis posting. Untuk apa sih? Pamer, untuk nunjukin hasil kerja keras gua. Oh dia kerja keras, dia bisa sukses sih. Itu kan sebenarnya pencitraan juga. Banget, bukan juga. Banyak juga orang yang nggak kayak gitu udah punya. Nah, itulah yang gue bilang kenapa sebenarnya butuh pencitraan, karena ya sekarang semua udah serba digital. Orang melihat image itu ya udah. Ya cuma urutan dari pencitraan itu harus ada realisasinya, pasti itu harus sejalan. Itu juga penting maksudnya pencitraan. Karena kalau nggak akan jadi bumerang. Iya betul, itu gak? masalahnya. Itu. Jadi akhirnya mau bikin pencitraan, tapi dia juga harus konsisten juga. Iya, itu konsistensi. Sebenarnya kalau masyarakat itu daripada dilempar gagasan, dia lebih bisa menerima teladan. Nah, teladan ini bentuknya ya citra sebenarnya. Yes. The hello effect lah ya. Jangan sampai gua kelihatan intelektual, kalau di suara orang harus kelihatan bego soalnya. Jangan sampai intelektual. Awas, lu udah kebablasan. Ya gue sepakat. Jadi semakin gue nggak peduli sih, politisi maupun itu malah bagus. Jadi akhirnya anak-anak muda ya khususnya punya banyak referensi. Oh ternyata buat jadi orang baik gini. Walaupun mungkin pencitraan itu nggak sebaik itu, tapi minimal menginspirasi dan menggerakkan mereka di masyarakat. Anjing, kayak politisi. Apa sih arti politik buat seorang Rifki gitu? Politik itu tantangan. Tantangan. Politik itu berat. Ya, seberapa jauh kita bisa menjalani sebuah tantangan itu. Dan itu nggak mudah. Gue tahu ini sebuah tantangan berat, ini nggak mudah. Bahkan gue butuh untuk mikir lagi untuk terjun ke politik ini. Tidak seperti sebelumnya gue terjun ke dunia sepak bola karena itu hobi gue. Apapun itu gue maju. Tidak seperti gue memutuskan, oke, gue banting setir, gue ke selebriti, ke entertainment. Karena gue merasakan gue memang udah melalui tantangan itu, tapi tantangan yang gue lihat, ini sesuatu yang menyenangkan. Dan ini menjadi sebuah pekerjaan yang gue bisa learning by doing. Nah, tapi di politik ini berbeda dari dua profesi yang udah pernah gue jalani nih. Ini skalanya lebih besar dan ini menyangkut masyarakat, menyangkut warga. Gitu loh. Gue pengen. Kalau dibilang gue pengen maju. Kalau dibilang gue pengen terjun, gue pengen turun langsung, gue pengen interaksi. Tapi gue juga tidak serta-merta seperti gue menjalani, gue maju. Gue mesti yang, wow, gue udah sempet ngerasa, oke, agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih politik. Gitu. Tapi semakin challenging dong, semakin pengen. Bener, kira-kirin cewek. Nah, itu udah lewat lah rasanya itu. Udah nggak ada tantangannya. Wih, sombong. Kalau buat dia, buat masih jalan kerja ya, masih jalan kerja. Gue seneng sih sama Bung Rifki ini, udah jadi Bung karena udah masuk. Karena memang gue ngerasa yang tadi gue bilang bahwa banyak artis yang saat ini tuh malu-malu kucing lah ya, maksudnya mau gak mau bilang enggak, gue gak tertarik, gue mau fokus ini. Tapi lu dengan gamblang bahwa lu maksudnya Mulan Jamila menurut lo disebut lagi Krisdayanti. Bagus. Bagus, mereka bagus. Terjun ke politik, support. Oke. Ya maksudnya ya. Tapi yang gue sama lu mah. Iya, yang gue sama lu mah. Dia secara gamblang, gue kaget tadi sebenarnya agak di luar bilik. Gue ternyata langsung deklarasi ternyata di Jakarta Timur. Oke. Konstituen Jakarta Timur. Jadi maksud gue yang berani banget gitu bahwa akhirnya lu nggak malu lu. Dan yang tadi yang terakhir gue seneng kata-kata lu tahu nih ini berat gitu. Lu tahu bahwa lebih jadi atlet sama jadi seniman tuh lebih gampang dibanding ini, dan you still go with it gitu. Berarti kan lu emang punya satu, pertama pasti keteguhan hati untuk nerima challenge, punya satu visi yang tadi lu bilang gitu kan, maksudnya dari something in you yang akhirnya lu mau gitu melakukan kekonyolan ini. Padahal kalau gue mikir itu wajah ganteng, atletis, seni peran, mau apa lagi saya gitu. Fuckboy. Apa lagi yang saya butuhkan? Ngapain saya capek-capek masuk ke dunia politik yang kayak gitu? Ini yang lu barusan sampaikan, itu sudah pernah terjadi pertanyaan di warga. Oke. Gue masih inget warga Taman Mini.
di satu rapat ke 17 ketua RT dan RW, ketua RW itu menanyakan gua, Mas Rifki, kenapa sih Mas? Udah main sinetron, udah syuting, kok mau sih terjun jadi anggota dewan gitu misalkan ke dunia politik? Ini udah jadi pertanyaan. Dan mereka orang-orang pintar, orang-orang pekerja. Iya, betul, pasti. Sama kayak gue pekerja. Kritis. Iya. Pertanyaan seperti itu. Gue tahu gue akan ditanya hal seperti itu. Sama, jawaban gue adalah itu tadi. Gue pengen terjun, gue pengen ketemu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya gue pengen paling nggak ketemu, ngobrol. Hai, gimana sih di daerah sini? Ibu-ibu, bapak-bapak nggak cuma lihat saya di TV doang. Oh, ini sosok antagonis, jahat, tukang selingkuh, ini segala macem. Iya, mas ternyata ketemu nggak gitu ya? Aslinya, nah itu yang tadi gue bilang, makanya gue pengen berinteraksi langsung gitu. Sampai mereka bilang sama gue, ada priority-nya apa nih? Apakah Mas Rifki maju karena profit priority? Profit priority, yoi. Pertanyaannya. Apakah karena purpose priority? Apakah karena passion priority? Yang mana nih Mas? Mereka menanya gue dong. Oke Pak, saya jawab ya. Jujur, saya maju ini, yang pertama, saya punya purpose, tujuan. Mau ngapain? Saya pengen ketemu bapak-bapak, ibu-ibu. Saya pengen dengar ceritanya, saya pengen sharing, saya pengen tahu nih warga di sini nih kehidupannya gimana sih, sekolah, pendidikan, kesehatan, olahraga. Banyak anak-anak sekarang generasi Z milenial yang misalkan kekurangan fasilitas olahraga. Iya. Akhirnya maaf kata nih terjerumus ke narkoba. Banyak gitu loh. Terus kalau dibilang saya profit priority, enggak, saya bilang nanti malah loss kayaknya. Gue bilang ketika saya menjalankan si purpose priority dan passion, itu menjadi sebuah passion priority, dengan sendirinya Pak profit itu akan datang. Cerdas juga. Makanya gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang, oke Mas, kita fair-fairan aja nih. Mas Rifki support kita support Mas Rifki. Jadi Pak. Jadi. Ya nggak terlepas lah, itu pasti hal yang Mas, nih di musola sini AC-nya. Ya, Mas, itu dana. Itu kalau gagal lo nggak ambil lagi sejadahnya. itu biasa. Ya, itu biasa. Itu hal. Tapi maksudnya kegamblangan lo ini, gue ngerasa bahwa ini that's one thing buat teman-teman selebritis, artis ataupun bahkan atlet yang harus udah punya, maksudnya keberanian akhirnya untuk deklarasi dan bener mau gitu loh. Nggak malu-malu kucing itu sih kalau dari gue. Gue sih pertama nih ya, kesimpulan gue, ntar di HP gue nih kontaknya dia gue ganti. Rifki Kang Selingkuh. Kenapa jadi gitu ya? Aduh. Yang kedua menurut gue, kedua ringtone lo ganti. Ku menangis. Ini kena copyright gak sih? Bayangkan. Gitu. Udah sih copyright. Yang ketiga menurut gue ini menarik sih, maksud gue orang yang dulu sebenarnya rada sentimen sih sebenarnya soal selebriti yang jadi politisi. gue orang negatif, tapi sering perjalanan hidup gue dan keilmuan gue di politik, gue yakin nggak adil juga seandainya selebriti yang punya kapital sosial yang cukup gede ini juga nggak terlibat juga gitu kan dalam mana itu satu. Dan gue yakin nggak semua selebriti juga punya motif yang cuma pengen menang dan semacamnya, tapi ada isu sosial. Tuh juga banyak artis-artis ini pun yang berjuang lewat jalur kultural jadi juga. Tapi kenapa disalahin juga nih selebriti-selebriti yang mau masuk di jalur struktural? Menurut gue kan ini bisa saling nopang. Dan selanjutnya menurut gue dengan kapasitas panggung lu sering di panggung sandiwara ya. Panggung sandiwara. Seharusnya lu bisa menang di panggung politik. Ya paling Poinnya masuk. Itu paling kita dan lo bisa ngobrol lanjut lagi sama Rifki Al-Habsyi di IG lo apa bro? @Rifki Al-Habsyi. Jangan lupa di follow guys. Oke, thank you warga setempat. Sampai ketemu lagi dan semoga mungkin ada bocoran Rifki mungkin bisa sering-sering nongkrong di sini. Gitu. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Mantap. Coming soon. Mantap, bye.